Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allam. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudhum. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihi al-mu'minina bil irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu rahmatan lil anam wa ala alihi al-kiram wa ashabihi masabihid dhulam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Al-Huda, wabil khusus para ustaz, para orang tua, khususnya orang tua kita Bang Haji Mukhtar Syarif, Ustaz Said, segenap pengurus Majelis Ta'lim, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Nurul Dolam dan kitab Durus Fiqhiyah Al-Halaqah Ar-Rabi'ah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Yang tadi sudah kita baca dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan pertama di bidang akidah kitab Nurul Dolam yang merupakan syarah dari Aqidatul Awam. Terakhir kemarin pembahasan kita tentang anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sayyidatina Fatimah. Sedikit mengulang-ulang dan memang harus diulang-ulang supaya kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra dari Sayyidina Abdullah dan Sayyidatina Aminah. Kemudian kalau dari garis ayahnya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakeknya bin Hashim. Nah, putranya Rasulullah, anak-anaknya Rasulullah ada 7. Ada berapa kemarin Pak? Ada 7. 4 laki-laki, 3 perempuan. Walaupun secara urutan enggak laki-laki semua, kemudian baru perempuan semua, atau sebaliknya enggak. Tapi urutannya yang pertama laki-laki dulu, Al-Qasim. Al-Qasim, makanya enggak mungkin lupa tadi Bang Mutar, pasti Abul Qasim. Abul Qasim itu maksudnya bapaknya Al-Qasim. Ya Sayyidina kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim karena anak pertama beliau adalah Al-Qasim. Kemudian yang kedua Zainab, Sayyidatina Zainab atau Siti Zainab. Yang ketiga Ruqayyah. Yang keempat Fatimah. Yang kelima Ummu Kulthum. Yang keenam Abdullah, laki yang keenam. Kemudian yang ketujuh Ibrahim, tapi Ibrahim ini lain ibu. Ibrahim dari Maria Qibtiyah. Semuanya lahir di Mekah kecuali Ibrahim. Ibrahim lahir di Madinah. Semuanya lahir dari Siti Khadijah kecuali Ibrahim. Ibrahim lahir dari Siti Maria Qibtiyah. Nah, pembahasan terakhir kemarin kita adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra yang sangat terkenal, yang menurunkan dzurriyyah atau keturunan-keturunan Rasulullah. Ada beberapa istilah untuk keturunan Rasulullah. Ada sebutan dzurriyyah.
Dzurriyyah itu keturunan Rasulullah dari segi nasab, dari Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Yang keduanya adalah anak dari Siti Fatimah dan Sayyidina Ali, namanya Dzurriyyah. Tapi ini Dzurriyyah secara umum sebenarnya mencakup juga anak-anak Rasulullah, cucu-cucu Rasulullah, mencakup juga cicit-cicit Rasulullah selain dari dua itu sebenarnya Dzurriyyah. Nah, ada satu istilah lain selain Dzurriyyah, itrah namanya. Itrah ini yang ada dalam hadis Rasulullah, yang Rasulullah berpesan kepada kita untuk menjaga. Aku pesankan kepadamu dua pusaka, yaitu yang pertama kitabullah, yang kedua itrati. Sebutannya bukan dzurriyyati tapi itrati. Itrah ini keturunan Rasulullah yang alim-alim. Jadi ada dzurriyyah, ada itrah. Kalau dzurriyyah masih umum, ada sebutan yang memang disebutkan oleh Rasulullah, itrah, ain ta ra, ta marbutah, itrah. Aku telah meninggalkan untuk kalian dua pusaka, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, ma in tamassaktum bihima dan tadillu abada, kalian tidak akan sesat selamanya. Ini ada dua riwayat hadis. Yang pertama kitabullah, ya kitabullah, kemudian wa sunnata rasulih, kitab dan sunnah. Riwayat kedua kitabullah wa itrati, kitab Allah wa itrati, dan keturunanku. Ini istilah keturunan untuk itrah ini adalah keturunan yang alim-alim. Banyak keturunan Rasulullah yang alim-alim yang sampai sekarang kitabnya masih kita baca. Contohnya kitab Sulam Taufik. Pernah dengar ya Pak? Itu karangan Sayyid Husain bin Thahir. Kitab Nasaihud Diniyah, pernah dengar ya? Itu karangan Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kitab Al-Manhajus Sawi masih ada, karangan Sayyid Habib Zain bin Smith, masih ada beliau di Madinah. Usianya mungkin sudah sekitar 80 sekarang, 85. Yang alim-alim banyak. Ini yang disebut dengan itrah. Ini yang disebut dengan itrati, yang memang dipesankan oleh Rasulullah, pegang itu, yang begitu pegang. Nah, kalau yang bukan itrah, ya kita muliakan aja, cuma jangan dipegang. Jangan dipegang, cuma kita muliakan, cuma jangan dijadikan pegangan. Yang dijadikan pegangan adalah itrah, yaitu dzurriyyahnya Rasulullah atau keturunan Rasulullah yang alim-alim. Karena banyak. Jadi ukurannya di sini adalah ilmunya. Ilmu ini nanti yang akan menuntun tanda-tandanya dari akhlaknya. Kalau akhlaknya akhlak seperti Rasulullah, itu itrah. Itulah keturunan Rasulullah yang bisa kita pegang, bisa kita jadikan pedoman. Nah, sampai pembahasan kita yang terakhir kemarin, yaitu Sayyidatina Fatimah, Siti Fatimah. Siti Fatimah ketika ingin dimakamkan, masih ingat kemarin ya Pak, dimakamkan yang gotong 4 orang. Sayyidina Ali suaminya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, satu lagi siapa? Ya, Abi Dzar Al-Ghifari. 100 buat Bang Heru. Jadi kalau saya kasih ulangan pada puyeng ini. Bang Heru doang yang bisa jawab, nyontek sama Bang Heru pasti dah. Abu Dzar Al-Ghifari ketika ingin dimakamkan, Abu Dzar Al-Ghifari, namanya anak Rasulullah yang dimakamkan, Abu Dzar Al-Ghifari bilang kepada tanah, tanah, ini bukan orang sembarangan. Yang aku bawa kepada engkau ini bukan orang sembarangan. Jangan sembarangan sama orang ini. Dijawab sama tanah, pada dengar itu berempat. Saya bukan tempat nasab, kata tanah. Aku bukan tempat nasab, keturunan tidak bisa dibanggakan. Aku bukan tempat untuk membanggakan keturunan, bukan tempat untuk membanggakan hitung-hitungan dunia, bukan. Tapi aku adalah tempat amal soleh, tempat perbuatan baik. Artinya meskipun keturunan Rasulullah, Siti Fatimah itu tetap akan mengalami fitnah kubur. Fitnah kubur yang pertama jepitan kubur atau doktotul qabri. Yang kedua pertanyaan man rabbuka wa man nabiyuka, itu semuanya mengalami itu. Nah, Bapak yang nggak tahu bocorannya udah sering saya bocorin.
Tapi bisa bahasa Arab apa kagak? Tinggal begitu. Cuma kalaupun nggak bisa bahasa Arab, tenang aja. Yang jawab bukan lisan kita, yang jawab amal kita. Amal kita. Kalau kita sholat, yang kita pikir-pikir, kita sholat ngikutin siapa? Kita sholat ngikutin siapa, Pak? Oh, ini kita sholat ngikutin siapa? Ngikutin Nabi. Berarti kalau ditanya waman nabiyuka, dan sholat kita itu udah mendarah daging dengan kita, amalan-amalan sholat, baca Quran itu yang mengikuti Nabi, otomatis bisa dijawab. Pasti amal itu Muhammadun Nabiyyi. Ya, orang sholatnya ngikutin Nabi, puasa Ramadan juga ngikutin Nabi. Wa ma kiblatuka, mana kiblatmu? Ya, orang jelas-jelas sholat yang jawab tak. Jadi yang menjawab adalah amalan-amalan kita. Tentunya untuk Siti Fatimah, untuk orang-orang mulia, ini pertanyaan yang sangat mudah untuk dijawab. Tapi jelas di sini bahwa kubur atau tanah tetap menerapkan fitnahnya. Tinggal bagaimana setiap jenazah atau setiap orang ini bisa melewati fitnah-fitnah ini. Kalau orang-orang soleh, ya tentu tanah juga akan memeluknya, bukan menjepit tapi memeluk, sebagaimana pelukan ibu yang rindu pada anaknya yang udah lama belum pulang-pulang. Berikut ini masih tentang Siti Fatimah, sebagian dari sejarah hidup beliau. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qad kana khatabaha Abu Bakrin thumma Umaru fa'arada sallallahu alaihi wasallam anhuma falamma khatabaha Aliyun ajabahu wa ja'ala sidaqaha dir'ahu. Wa qad kana, dan sungguh pernah ada khatabaha, itu melamar akan Fatimah. Siapa? Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar. Thumma Umaru, kemudian Sayyidina Umar. Fa'arada, maka melengos. Fa'arada, maka berpaling siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhuma, dari Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Falamma khatabaha Aliyun, lalu ketika mengkhitbah atau melamar akan Siti Fatimah siapa? Aliyun, Sayyidina Ali, ajabahu, maka menjawab Rasulullah akan Sayyidina Ali. Wa ja'ala sidaqaha, dan menjadikan Rasulullah akan mas kawinnya Fatimah, dir'ahu, akan baju besinya Sayyidina Ali. Siti Fatimah pernah dilamar. Sebelum Sayyidina Ali ngelamar, itu pernah dilamar 2 kali. Yang ngelamar juga orang-orang besar, yang ngelamar juga sahabat-sahabat utama Rasulullah. Pertama pernah dilamar oleh Abu Bakar, dilamar oleh Abu Bakar, tapi Nabi nggak berkenan. Nabi berpaling, artinya berpaling di sini Nabi nggak berkenan, artinya nggak ngiyain, nggak tahu alasan apa, pokoknya nggak. Begitu juga setelah Abu Bakar, pernah juga ada yang minta kepada Rasulullah, minta Siti Fatimah, biar Fatimah saya nikahkan ya Rasulullah, gimana? Sayyidina Umar minta kepada Rasulullah untuk menikahi Fatimah, tapi oleh Rasulullah juga ditolak. Istilahnya di sini berpaling, enggak. Tapi ketika Sayyidina Ali melamar, itu ketika seusai perang Badar, beberapa hari setelah perang Badar, Sayyidina Ali melamar Fatimah, kemudian diterima, dan mas kawinnya ditentukan oleh Rasulullah. Mas kawinnya baju besinya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi udah dua orang, dan orang itu orang utama semuanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau diukur dari kaya, Sayyidina Abu Bakar kaya Sayyidina Abu Bakar. Orang hobinya, saudara, Sayyidina Abu Bakar itu hobinya beli budak. Terus tapi budaknya budak yang udah Islam dan disiksa sama tuannya, atau udah Islam pokoknya. Ada budak Islam dibeli. Habis dibeli emang terus dijadiin karyawan sama Sayyidina Abu Bakar? Enggak, dibebasin. Beli budak kan enggak kayak beli ini singkong, enggak kayak beli tahu isi. Mahal budak. Orang manusia beli budak bisa ratusan juta mungkin kalau ukuran sekarang.
Beli budak bukan untuk dipekerjakan, bukan buat dimanfaatkan, buat dibebasin begitu aja. Hobinya Sayyidina Umar kaya. Maaf, Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Umar juga punya hobi, keluarganya semuanya dikasih uang. Jadi ada tunjangannya. Ada tunjangannya. Kalau sekarang ada apa? Bansos. Bansos. Kalau ini namanya bansab, bantuan Sayyidina Abu Bakar. Dibantu oleh Sayyidina Abu Bakar. Semua kerabatnya, yang kerja kayak yang nggak kerja dibayar oleh Sayyidina Abu Bakar. Kaya, ukuran kaya. Kalau kita mencontoh sahabat Rasulullah, dari yang 4 ini, yang kaya 2, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Utsman. Dua-duanya ini orang kaya semuanya. Tapi kalau kita mau contoh yang benar-benar zuhud atau benar-benar hidupnya itu benar-benar jauh dari dunia, 2 juga, yaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, dua-duanya. Nih, kira-kira Al-Huda pilih yang mana? Mau kaya atau miskin? Jadi semuanya itu ada contohnya, semua ada contohnya, ada modelnya. Jadi kita bisa pakai model yang mana. Mau model seperti Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman, ya orang kaya. Mau model seperti Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, ya memang orang yang sangat terbatas. Biasa itu Sayyidina Umar pakai pakaian tambel-tambelan itu biasa. Nah, Sayyidina Ali kemudian diterima lamarannya, mas kawinnya adalah baju besi Sayyidina Ali sendiri. Walam yakun lahu ghairuha. Tuh, walam yakun lahu, dan tidak ada lahu milik Sayyidina Ali ghairuha selain baju besi itu. Wa bi'at bi arba'ati dirhamin wa tamanina dirhaman, dan dibeli baju besi itu bi arba'i mi'ati dirhamin dengan 400 dirham, wa tamanina dirhaman 480 dirham. Waqat waladat Fatimatu min Aliyin, waqat waladat Fatimatu, dan sungguh telah melahirkan siapa Siti Fatimah min Aliyin dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma sittatan 6 anak. Dari pernikahan Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali, Siti Fatimah memberikan 6 orang anak. Talatatan dukur atau salatatun dukurun, 3 laki-laki, wa salatun inatun, dan 3 perempuan. 6 anaknya Siti Fatimah dan Sayyidina Ali, 6. Fadzukur al-Hasanu wal Husainu wal Muhassinu bidammil mim wa fathil ha wa tasydidis sin maksuratan. Yang laki-laki 3 anaknya Siti Fatimah dan Sayyidina Ali, yang laki-laki Hasan, Husain, Muhassin. Wal inath, yang perempuan Zainabu wa Ummu Kulthumin wa Ruqayyah. Yang perempuan Zainab, Ummu Kulthum, dan Ruqayyah. Kadza zadal Laits bin Sa'ad Ruqayyah. Demikian ditambahkan oleh Syekh Al-Laits, yaitu Ruqayyah, ditambahkan nama Ruqayyah. Qala, berkata Laits bin Sa'ad, wa matat walam tablugh, dan meninggal Ruqayyah walam tablugh, dan belum mencapai usia balik. Naqalahu Ibnu Jauzi. Wa naqala Syekh Hasan Al-Adawi an Mawahibil Ladunniyahi, al-Mawahibil Ladunniyati, dan Syekh Hasan Al-Adawi menukil dari kitab Mawahibil Ladunniyah anna Zahra'a, bahwasannya Siti Fatimah Zahra waladat li Aliyin, melahirkan untuk Sayyidina Ali, melahirkan Hasanan wa Husainan wa Muhassinan, melahirkan laki-laki 3, Sayyidina Hasan, Husain, Muhassin. Famata saghiran, maka kemudian mati saghiran, maksudnya Sayyidina Muhassin wafat ketika masih kecil. Wa Ummu Kulthumin wa Zainabu, dan Ummu Kulthum serta Zainab. Wa jumlatu waladiha khamsatun, maka jumlah anak Siti Fatimah itu 5. Ada 2 qaul di sini, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, Syekh Sa'ad bin Syekh Laits bin Sa'ad ini mengatakan anaknya Siti Fatimah dan Sayyidina Ali ada 6. Hasan, Husain, Muhassin, Ummu Kulthum, Zainab, Ruqayyah. Nah, kalau menurut yang lain, pendapat dari Syekh Hasan Al-Adawi 5 cuma. Hasan, Husain, Muhassin,
kemudian Zainab, Ummu Kulthum. Jadi nggak ada Ruqayyah. Nggak ada Ruqayyah. Kalau menurut pendapat yang pertama tadi ada Ruqayyah, tapi Ruqayyah memang tidak sampai usia balik, maksudnya masih usia kecil meninggal. Nah demikian juga dari yang laki-laki, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Sayyidina Muhsin. Ini yang sampai punya keturunan ya cuma Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain aja. Sayyidina Muhsin ini juga wafat. Ini wafat dan tidak menurunkan putra atau keturunan. Yang kita kenal kalau sebutan untuk dzurriyyah Rasulullah secara umum ada dari Sayyidina Hasan. Biasanya Sayyidina Hasan ini sebutannya Sayyid. Sebutannya Sayyid. Nah, kalau Sayyidina atau Syarif. Sedangkan Sayyidina Husain, kalau dari jalur Sayyidina Husain maka sebutannya Habib. Sebutannya Habib. Ada Syarif, ada Habib. Ada juga yang menggolongkan atau yang membagi lagi, merincikan lagi. Syarif untuk Sayyidina Husain, jalur dari Sayyidina Husain. Nah, sedangkan untuk Sayyidina Syarif untuk jalur Sayyidina Hasan. Sedangkan untuk Sayyidina Husain sebutannya Sayyid. Sayyid sebutannya. Tapi ini umum. Nah, kalau Sayyid yang alim atau Sayyid yang ngajar kan udah pasti alim. Nah, sebutannya Habib. Ada yang merincikan seperti itu. Jadi Habib di sini ya harus benar-benar alim, harus benar-benar yang ngajar. Ya, baca-baca kitab bisa, baca Fathul Qorib atau Fathul Mu'in, bisa baca kitab, nah, baru sebutannya Habib. Jadi harus ada perincian seperti itu. Ya, ada juga Habib emang udah akte lahir namanya Habib. Habib bin Heru. Emang dia ditulis di Habib ada. Ini dari dzurriyyah Rasulullah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain bin Siti Fatimah bin Ali, bin Siti Fatimah dan Sayyidina Ali. Nah, Muhammad Sayyidina Al-Hasan sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wulida qabla wafati jaddihi bi thamani sinina. Adapun Sayyidina Hasan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sebelum wafat kakeknya, jaddihi itu jidnya, sebelum wafat kakeknya bi thamani sinina, 8 tahun. 8 tahun sebelum wafat kakeknya. Artinya saat Nabi Muhammad wafat, Sayyidina Hasan umur 8 tahun. Jadi Nabi masih sempat main dengan Sayyidina Hasan selama 8 tahun itu. Masih ngalamin dan masih suka diajak sholat. Kadang-kadang Nabi sholat suka naik ke punggung Nabi, Sayyidina Hasan. 8 tahun Sayyidina Hasan Nabi wafat. Nah, bagaimana Sayyidina Husain? Fa wa wulida Husainu qablaha bisab'in. Adapun Sayyidina Husain ini dilahirkan sebelum wafatnya Nabi bisab'in, 7 tahun sebelum wafat Nabi. Artinya cuma selisih 1 tahun. Jadi 1 tahun setelah dapat Sayyidina Hasan baru dapat Sayyidina Husain, Siti Fatimah. Jaraknya cuma 1 tahun. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, ulidal Husainu li khamsin baqaina min Sya'bana sanata arba'in al-asah. Dilahirkan Sayyidina Husain pada hari kelima yang tersisa dari bulan Sya'ban. Maksudnya tanggal 24 Sya'ban atau 25 Sya'ban sanata arba'in al-asah, tahun 4 Hijriah. Iya, itu ya pas atau cocok lah, tahun 4, walaupun beda-beda sedikit, beda setahun. Tahun keempat kan berarti 6 tahun, beda dengan pendapat yang pertama tadi. Kalau pendapat yang pertama 7 tahun setelah 7 tahun sebelum wafatnya Nabi. Kalau ini 6 tahun. Wa kanat Fatimah tuh, dan ada Sayyidina Siti Fatimah allaqat bihi ba'da wiladatil Hasan. Siti Fatimah menggantungkan atau menggendong-gendong, ya artinya menggendong-gendong ya, atau membawa Sayyidina Husain ba'da wiladatil Hasan, setelah lahirnya Sayyidina Hasan bi khamsina lailatan, 50 hari. Titik. Maksudnya
setelah 50 hari. Bapak-bapak tahu nifas ya? Nifas itu kan 60 hari. 40 hari, maksimalnya 60 hari. Bang Isal tahu aja. Satronin mulu. Maksimalnya Bang Isal 60 maksimal. Ya, umumnya 40. Tapi maksimal 60. Paling lama. Nah, kalau udah lebih dari itu maka udah wajib. Wajib sholat Bang, bukan wajib ngelayan suami, bukan. Sholat dulu. Wajib mandi, maksudnya wajib mandi dan wajib sholat. Nah, 40 ini yang umumnya. 40 nifas. Nah, di hari ke-50, mulai dari hari ke-50 ini sudah ada lagi. Jadi sudah selesai melahirkan Sayyidina Husain. Nah, sudah selesai nifas. Nah, di hari ke-50 setelah melahirkan ini udah ada lagi Sayyidina Husain. Ya, setelah Sayyidina Hasan. Hanakahu sallallahu alaihi wasallam biriqihi. Hannakahu sallallahu alaihi wasallam biriqihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahnik Sayyidina Husain biriqihi dengan ludahnya. Wa adzana fi udhunihi, dan juga mengadhankan kepada telinganya. Wa tafala fi famihi, dan meludahi fi famihi, dalam mulutnya. Wa da'alahu dan berdoa untuknya. Wa sammahu Husainan yaumas sabi, dan Nabi menamakan sebagai Husain yaumas sabi, pada hari ke-7 kelahirannya. Wa anhu, dan Nabi mengakikahkan anhu dari Sayyidina Husain. Ini beberapa kesunatan yang juga kita sering lakukan. Yang kita tahu kan akikah ya. Akikah, selain akikah kita tahu juga kasih nama. Kan nih orang punya nama semua ya. Ya alhamdulillah punya nama semuanya. Ada Doni, ada Bang Aji, ada Bang Isal. Kan dikasih nama semua sama orang tuanya. Ini memang ya, berikanlah nama yang baik kepada anak-anak. Nah, Rasulullah SAW memberikan nama Husain pada hari ke-7 kelahirannya, sebagaimana sunnah akikah itu di hari ke-7 disunahkan menyembelih kambing. Untuk laki-laki berapa orang? Dua berapa ekor? 2. Untuk perempuan 1 ekor. Tapi Rasulullah kekah untuk Sayyidina Hasan 1, Sayyidina Husain 1. Artinya boleh. Kalau akikah laki cuma 1 boleh. Kenapa? Ya emang Rasulullah pernah lakukan. Tapi kalau mampu 2, kalau nggak mampu 1 nggak apa-apa. Karena Rasulullah mengakikahkan Sayyidina Hasan 1, mengakikahkan Sayyidina Husain 1. Nah, selain itu yang dilakukan oleh Rasulullah mentahnik. Tahnik itu hannaka yuhanniku tahnik pakai kaf. Tahnik itu bukan jurusan kuliah teknik, bukan. Pak Haji, tahnik itu ngunyahin korma dikunyah, kemudian udah halus dimasukin, itu namanya tahnik. Boleh pakai korma atau boleh pakai yang manis-manis, tapi yang masih asli. Jangan manis-manis yang udah bikinan pabrik, yang udah campur, jangan. Tapi manis-manis yang masih asli. Misalnya gula Jawa misalnya, kan masih asli itu ya, dan nggak ada pengawetnya. Itu boleh untuk mengganti korma. Tapi kalau ada korma dikunyahin sama kita, anak yang baru lahir nih, dikunyahin dikit aja. Nah, kemudian dimasukkan. Ini ditahnik. Sayyidina Husain ditahnik oleh Rasulullah SAW, dan didoakan. Kita juga begitu. Doa babanya yang penting. Jangan doa ustadz, tapi doa babanya. Doain sama babanya, ditahnik sambil didoakan. Diazanin, azan Pak, azan ke kuping kanan, kuping kiri komat, balik lagi kuping kanan. Baca apa Bang Muhtar? Baca apa? Balik lagi kuping kanan. Apa? Bukan. Belum pernah dengar ya? Iya tuh Bang Said tuh 100 buat Bang Said.
Kan kata apa kalau ulangan pada inna anzalna, kuping kanan azan, kemudian kuping kiri qomat, balik ke kuping kanan lagi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Azan dan qomat ini jaminan bayi yang ketika lahir kemudian diazanin dan dikomatin kuping kanan kuping kiri, maka jaminannya tidak akan diganggu ummus sibyan. Ummus sibyan itu jin perempuan yang suka gangguin anak-anak, itu dijamin tuh. Nah kalau masih nangis-nangis juga, masih kayak ada gangguin, berarti bapaknya banyak jinnya. Itu aja berarti. Pegangan apa bapaknya? Ya dulu pernah bawa apa ya, bapaknya banyak masalahnya, anaknya nangis mulu. Pokoknya jaminannya itu kalau azan. Nah kalau pakai inna anzalna, jaminan satu lagi. Bagian ulama soleh, para sufi mengatakan kita balik lagi ke kuping kanan baca inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai selesai, jaminannya anak ini akan Allah jaga dari zina sepanjang hidupnya, akan Allah jaga. Saya dapat pertama ini dari Mualim, kemudian saya baca-baca lagi, alhamdulillah ketemu di Ihya, ada di Ihya. Mualim di Tawdihul Adillah, beliau bilang balik lagi kuping kanan bacain anzalna. Nah itu ada lagi ketemu saya di Ihya. Nah Rasulullah melakukan itu. Kemudian selain itu Rasulullah juga meludahi mulutnya Sayyidina Husain. Diludahin saudara, diludahin, bukan hanya tahnik tapi diludahin. Kiai-kiai dulu itu biasa, kiai-kiai dulu ya itu biasa. Kalau anak kita dibawa masih kecil nih, dia bukan yang baru lahir, malah udah rada gedean 2 tahun apa 3 tahun, bawa anaknya sudah udahin mulutnya, mangap, diudahin sama kiainya, biasa. Bukan disembur, kalau disembur kan di muka doang, ini masukin ke mulutnya. Nah Rasulullah melakukan itu kepada Sayyidina Husain. Ya njitnya sendiri, kakinya sendiri, dan jelas Rasulullah itu tidak ada bagian dari Rasulullah yang kotor, semuanya bersih dan semuanya wangi Rasulullah. Nah kalau kita memang yakin nama kiai, sama guru kita, boleh minta buat anak kita. Pokoknya jangan kiai yang udah kenal proposal pembangunan aja, apalagi proposal buat ini daftar jadi khotib. Saya minta jadwal dong. Yang benar-benar wirai. Wa naqala Az-Zarqani an Ibnu Al-Athir wulidat Zainabu fi hayati jaddiha. Beralih kepada pembahasan Siti Zainab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang.